Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zairah Nadia Mumtaza dengan nomor NIM 24050974116 dari kelas PTI 2024D. Saya di sini dalam video ini ingin menjelaskan atau menyelesaikan tugas dari mata kuliah e-learning. Tugasnya yaitu kita membuat sebuah model. Di sini untuk yang pertama yaitu kita harus login kepada akunnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita ke My Course. Di sini saya mengambil project yaitu dari kelas 10 pada jurusan kelas 10 SMK pada jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Untuk mata pelajaran yang pertama saya ambil dengan mata pelajaran Teknik Komputer dan Jaringan Dasar. Pada mata pelajaran ini di sini saya hanya menggunakan untuk 8 pertemuan saja. Untuk yang pertama yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang ingin kita capai pada mata pelajaran Teknik Komputer dan Jaringan Dasar ini, yang pertama yaitu memahami dasar-dasar bidang TKJ dan mengenali komponen perangkat keras komputer. Yang kedua yaitu merakit komputer sesuai prosedur keselamatan kerja. Yang ketiga yaitu melakukan instalasi sistem operasi atau Windows Linux. Yang keempat yaitu menginstal driver dan aplikasi pendukung setelah instalasi OS. Yang kelima yaitu memahami konsep dasar jaringan komputer dan perangkat jaringannya. Yang keenam yaitu melakukan instalasi dan konfigurasi jaringan LAN sederhana. Yang ketujuh yaitu mengkonfigurasi IP address dan berbagai sumber daya jaringan. Yang terakhir yaitu melakukan troubleshooting dasar dan uji praktik kemampuan instalasi dan jaringan. Untuk pertemuan pertama yaitu pengenalan TKJ dan komponen perangkat keras komputer. Materi ini membahas pengenalan bidang teknik komputer dan jaringan atau TKJ, meliputi ruang lingkup keahlian dan peluang kerja. Siswa juga diperkenalkan dengan berbagai komponen perangkat keras komputer seperti motherboard, prosesor, RAM, dan perangkat input-output beserta fungsinya. Tujuan pada pelajaran bab ini yaitu yang pertama yaitu mengenal ruang lingkup dan prospek bidang TKJ. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi komponen perangkat keras komputer, dan yang terakhir menjelaskan fungsi perangkat input-output dan pemrosesan. Di sini yaitu ada e-book untuk sebagai panduan pada mata pelajaran atau dan juga jurusan di Teknik Komputer dan Jaringan. Di sini ada kuis pertemuan pertama yang berisi tentang pengenalan hardware. Untuk pertemuan kedua yaitu perakitan komputer. Mempelajari langkah-langkah merakit komputer mulai dari pemasangan komponen utama seperti motherboard, prosesor, RAM, hingga penyambungan perangkat tambahan dengan memperhatikan prosedur keselamatan kerja dan standar teknis. Siswa juga belajar cara menguji hasil rakitan dan mengatasi kendala dasar. Tujuan pembelajarannya yaitu ada 3. Yang pertama, menyusun langkah-langkah perakitan komputer. Yang kedua, merakit komputer sesuai prosedur keselamatan kerja. Yang ketiga atau terakhir yaitu menguji hasil rakitan dan menangani kesalahan umum. Di sini ada video panduan rakit PC yang sudah saya tampilkan linknya di sini. Untuk pertemuan ketiga yaitu instalasi sistem operasi Windows dan Linux. Membahas proses pemasangan sistem operasi Windows dan Linux termasuk persiapan media instalasi konfigurasi awal, serta langkah-langkah instalasi secara sistematis untuk memastikan komputer siap digunakan. Tujuan pembelajarannya di sini ada 3, yaitu pertama menyiapkan media instalasi OS, yang kedua melakukan instalasi Windows dan Linux, dan yang terakhir mendokumentasikan proses instalasi. Di sini sudah saya sertakan link tutorial langkah-langkah instalasi ISO Linux atau Windows. Untuk pertemuan keempat, instalasi driver dan aplikasi pendukung. Materi ini membahas pentingnya instalasi driver perangkat keras setelah pemasangan sistem operasi untuk memastikan semua komponen berfungsi dengan baik. Siswa akan belajar cara mencari, menginstal, dan mengonfigurasi driver serta aplikasi pendukung yang dibutuhkan komputer agar optimal dan siap digunakan.
Tujuan pembelajarannya ada 3, mengidentifikasi driver dan software dasar, menginstal dan mengkonfigurasi driver perangkat keras, menginstal aplikasi penting pasca instalasi OS. Untuk pertemuan kelima, yaitu dasar-dasar jaringan komputer. Mengenalkan konsep dasar jaringan komputer termasuk jenis-jenis topologi jaringan perangkat, jaringan seperti switch, router, dan media transmisi yang umum digunakan. Siswa memahami bagaimana jaringan memungkinkan komunikasi dan berbagi data antar komputer. Tujuan pembelajarannya juga ada 3, yaitu menjelaskan konsep dasar jaringan komputer, yang kedua mengenal jenis topologi jaringan dan perangkatnya, yang terakhir yaitu membaca dan memahami diagram jaringan sederhana. Di sini sudah saya sertakan PDF tentang materi jaringan komputer dasarnya. Untuk pertemuan ke-6, yaitu instalasi jaringan LAN. Mengajarkan langkah-langkah membangun jaringan LAN sederhana mulai dari perencanaan topologi, pemasangan kabel jaringan atau UTP dan RJ45, hingga pengujian konektivitas antar perangkat dan menggunakan alat dan teknik dasar. Tujuan pembelajarannya juga ada 3, yaitu yang pertama mendesain skema jaringan LAN, yang kedua melakukan instalasi kabel dan koneksi fisik, yang terakhir yaitu menguji konektivitas jaringan dasar. Di sini sudah saya sertakan panduan untuk merancang kabel jaringan. Untuk pertemuan ke-7 yaitu pengalaman IP address, cara mengonfigurasi alamat IP secara manual dan otomatis dalam jaringan lokal. Siswa juga belajar teknik sebagai sumber daya seperti file dan printer antar komputer dalam jaringan serta mengatasi masalah dasar yang mungkin muncul. Tujuan pembelajarannya ada 2, yaitu yang pertama menjelaskan dasar IP address dan subnetting, dan yang terakhir mengatur IP address di komputer. Di sini sudah saya sertakan link pengaturan IP address tutorial 5. Untuk pertemuan ke-8 atau pertemuan terakhir akan dilaksanakan suatu evaluasi uji kompetensi, yang dimana mengevaluasi kemampuan siswa dalam merakit komputer, instalasi sistem operasi, instalasi driver, dan konfigurasi jaringan. Uji kompetensi dilakukan melalui praktik langsung dan studi kasus untuk memastikan pemahaman dan keterampilan siswa. Tujuan pembelajarannya yaitu ada 2, yaitu menganalisis masalah umum komputer dan jaringan, dan yang terakhir yaitu menyusun laporan hasil proyek praktikum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.